Oke, halo semuanya, kembali lagi di vlog kedua Hanif. Dan kali ini kita lagi OTW ke MKM buat ngambil Hyundai Getz yang kemarin overheat di jalan tol waktu di bawah pala. Mobil overheat, kayaknya sambungan radiatornya di antara selang-selangnya ada yang bocor. Soalnya diisi air, dia semuanya ke bawah. Dan ini sekarang kita ada di gerbang tol Ciputat 1. Nah, buat teman-teman yang belum nonton gimana ceritanya kejadian bisa sampai seperti itu, bisa lihat di link deskripsi di bawah. Dan gue barusan ditelepon, katanya mobil sudah bisa diambil. Dan sekarang sudah jam 5:15 ya, jadi ini bentar lagi gelap ya. Semoga sampai sana belum gelap. Dan mobilnya katanya sudah bagus, sudah rapih. Jadi nanti kita akan lihat seperti apa dan apa saja yang diperbaiki. Karena tagihannya sekitar 10 juta. Gue belum detail seperti apa. Banyak sampai belasan sih, tapi 10 juta berapa gitu ya. Siapa tahu kalau kita bikin video bisa dapat diskon. Enggak lah, kita tetap bayar ya. Tapi lumayan kalau dapat AdSense bisa buat tutupin biaya bengkel, walaupun nggak bakalan sampai 10 juta juga sih satu video ya. Ya udah, sekarang kita langsung ke sana aja. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng biar ada notifikasi ketika ada video baru di channel ini. Yuk. Nah, ini mobilnya udah jadi, alhamdulillah. Mana Mas Agi, mana Mas Agi? Pulang. Waduh. Kemarin diapain aja, Mas? Head sama ganti packing head. Oke, jadi kemarin udah nyebrang olinya ya, radiator. Ya, melenting itu headnya. Headnya melenting. Ya. Tapi bawahnya aman. Aman. Bawahnya aman. Jadi headnya melenting. Jadi yang diganti apa aja tuh, Mas? Ada seal flap, Seal clamp, ya, sama packing head, packing head, sama ini packing disc. semuanya ya. Ya. Ada notanya nggak sih? Nanti kita detail seperti apa. Soalnya gue juga belum cek, tapi kata anak kantor sekitar 10 jutaan. Ini washer kenapa copot ya? Kayaknya mesti lihat video kemarin, copot apa enggak. Kalaupun copot, kayaknya gara-gara kepanasan nih. Ini patah soalnya. Ini kayak bekas lem ya? Ya, namanya juga mobil second. Oke, kuncinya udah kita pegang. Sekarang kita starter ya. Safe and sound. Ya, udah bener sih. Kemarin agak-agak gimana gitu ya suaranya waktu di starter. Walaupun bisa bertahan bentar doang, habis itu mati lagi. Dan ini mobil itu juga baru ganti engine mounting 3 biji. Karena kemarin tuh getarannya udah berasa banget. Nah, kalau nggak salah ganti engine mounting itu kena 2 jutaan. Makanya harganya bisa sampai 10 jutaan. Agak lumayan mahal. Pertama, Hyundai Getz. Ganti oli mesin 400.000, jasa turun mesin setengah 1,7. Oh, berarti bawahnya nggak diturunin, cuma atasnya doang. Shock breaker bongkar pasang 400.000, servis radiator 450.000, engine mounting 3-piece 3,3, shock depan 750, spare keong belakang 700.000, timing belt tensioner 1,1. Nah, ini mobil masih pakai timing belt, belum pakai timing chain. Jadi buat muter si camshaft atasnya, dia itu masih pakai belt. Kalau misalkan kalian mobil pakai timing belt gitu ya, kalau bisa sebelum 100.000 km itu sudah diganti timing beltnya. Jangan nunggu putus, amsyong ya. Tapi beberapa mobil itu kalau misalkan timing beltnya putus, itu rusaknya nggak terlalu parah. Biasanya itu bikin rusak timing belt itu ketika dia putus, kan atasnya berhenti tuh, klepnya nggak naik turun. Nah, klep yang lagi turun itu nabrak ke piston, akhirnya pada bengkok. Nah, itu penyakitnya. Nah, karena gue nggak pengen juga kenapa-napa, kalau misalkan lihat timing beltnya udah waktunya ganti, akhirnya diganti di sini. Oke. Terus busi 160.000, packing set 900.000, lem 100.000, filter oli 90.000, fan belt power steering 175.000, motor fan 450.000. Motor fan ganti berarti ya? Tapi ini lagi mati nih. Dia kalau udah mulai panas dia nyala. Bensin 100.000. Oh, ini bensin buat ngetes ya. Oh, buat nyuci. Oke, jadi intinya totalnya 10.975.000. Harusnya tuh nggak 10,9. Soalnya kita tadi ada ganti engine mounting, shock depan, per keong belakang, timing belt tensioner. Ini harusnya
ATEM 1 sampai 4 ini nggak perlu diganti kalau dia tidak overheat. Betul begitu ya Mas ya? Ini kayak, ini emang karena umur aja. Engine mounting mesinnya udah geter, kita ganti. Shock depan udah nggak bagus, kita ganti. Perkeong belakang itu yang bunyi-bunyi itu ya Mas ya? Jadi belakangnya tuh kadang-kadang suka bunyi ngik ngik ngik, ternyata harus ganti perkeongnya. Makanya kalau ini dikurangin 3,3, 7,5, 7 juta, 1,1. Jadi harusnya kalau misalkan 4 item ini dihilangin dan kita fokus sama kerusakan mobilnya aja, harusnya dia cuma sekitar 5 jutaan. Ya, itulah merawat mobil tua, dan kalau apes sih seperti itu. Makanya kalau mobil tua tuh gak ada salahnya kita cek radiator, termasuk selang-selangnya. Kalau udah jelek, selang-selangnya udah getas, kita ganti. Itu karena usia, dan juga part-part lain yang bisa bikin amsyong itu mesti dicek. Contohnya apa? Alternator. Alternator itu fungsinya yang menyuplai listrik ke aki dan ke kelistrikan. Jadi ketika mesinnya muter, alternator ikut muter kayak dinamo. Nah, itu dia ngisi kelistrikan di mobil. Kalau itu amsyong, ya udah mogok langsung. Terus timing belt, kalau udah amsyong wajib ganti, dan yang lain-lain. Oke, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi ini sebenarnya kenanya sekitar 5 jutaan, tapi karena kita ada ganti shock breaker segala macam, akhirnya jadi 10,9. Oke, sekarang kita mau langsung aja kita bawa ke rumah, langsung kita keluarin. Tapi sebelumnya minta tolong geserin mobil dulu kali ya. Wah, ini mesin udah kita beresin. Sekarang kita coba bawa jalan. Ini ya, jadi makin sensitif ya. Kita gas dikit jadi lari nih mobil. Itulah mobil kalau udah turun mesin biasanya nggak cuma sekedar turun mesin, tapi biasanya kerak-kerak karbonnya juga dibersihin. Makanya mesin jadi lebih enteng dan larinya jadi makin enak. Ya, kayak dulu limo yang bekas banjir ya, itu gua coba bongkar mesin segala macamnya, keraknya dibersihin segala macam, habis itu lari jadi ngacir, ngacir-ngacirnya. Ini juga berasa nih, jadi ngacir mobilnya, gas dikit, tuing. Dan ini kan tadi ada bensin 100.000 katanya buat ngebersihin internal mesin. Tapi menurut gua ini ditambahin deh, itu nambah. Kemarin kayaknya udah mepet banget. Kita kan biasa pasokan bensin mepet. Cuman nih yang masih belum ya. Ini sensor ABS masih nyala. Jadi kalau Hyundai Getz itu dulu gue pernah ganti di belakangnya itu dia sensor ABS-nya nyambung sama wheel hub-nya. Jadi dia tuh nyambung sama bearing rodanya gitu segelondong sampai ada baut-baut buat ban sama peleknya ya. Nah, waktu itu gue pernah Hyundai Santa Fe juga nyala sensor ABS-nya. Nah, itu kita bisa ganti sensornya doang, nggak sama wheel hub yang segede gitu. Makanya cuma 250.000. Sedangkan mobil ini kalau kena itu sekitar 2,5 jutaan rupiah. Tapi gue nggak tahu harga sekarang berapa. Ya, jadi harus ganti semahal itu. Tapi ini mobil jadi enak banget tuh. Oh, larinya jadi enak. Yalah, mobil habis turun mesin ya, larinya jadi yahut. Dan mobil ini kita akan tetap pakai harian lagi, ya, sebagaimana sebelumnya. Jadi memang mobil ini yang pakai kebanyakan anak kantor. Kadang-kadang kalau gue lagi butuh mobil yang ganjil genap, gue pakai mobil ini. Dan kemarin terakhir dipakai sama istri gue sebelum gue pakai terus akhirnya mogok. Ya. Jadi intinya adalah kalau kita mogok di jalan, pertama itu jangan panik, itu paling penting. Dan yang kedua, cari tahu masalahnya. Kalau nggak googling atau telepon temen yang ngerti otomotif, kira-kira apanya segala macam, atau telepon bengkel yang kalian percaya kira-kira apanya. Ya habis itu nikmatin aja, karena suatu saat apa yang kita alami hari ini itu akan menjadi kisah di masa depan yang bisa kita tertawakan ya. Nah, pal dulu kita mogok di tol, inget gak? Misalkan 10 tahun lagi gitu ya, yang nggak tahu pasti ada aja jadi cerita gitu. Itu aja mungkin video kita kali ini, udah mulai gelap juga. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman betulin mobil setelah overheat, bisa komen di bawah. Terima kasih telah menonton. Bye.